Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, salam sejahtera bagi Anda semua dimanapun Anda berada. Pemirsa, sebelum kita memulai acara bincang-bincang atau dialog khusus ini, saya terlebih dahulu mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi seluruh umat muslim, khususnya di Provinsi Riau dan umumnya di Indonesia dan tentu saja dunia. Dan pemirsa, Ramadan, bulan puasa adalah bulan yang dinanti-nantikan oleh umat muslim seluruh dunia. Kenapa? Karena memang pada bulan ini Allah melimpahkan rahmatnya. Allah menurunkan berjuta-juta, bahkan tidak terhitung kebaikan-kebaikan yang ada di bulan ini. Bulan puasa atau bulan Ramadan juga kesempatan bagi umat muslim untuk bisa memperbaiki diri, memperbaiki amal, agar bisa menjadi insan yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, tentu saja dalam melaksanakan ibadah puasa ini, umat muslim ingin dapat melaksanakan dengan khusyuk dan lancar selama bulan Ramadan yang berlangsung. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan yang menyebabkan terganggunya kekhusyukan dalam beribadah. Termasuk diantaranya adalah kerukunan antar umat beragama. Nah, tidak hanya umat muslim, umat yang non muslim pun juga berharap bahwa Ramadan ini juga dapat berjalan dengan lancar tanpa ada masalah dengan kerukunan antar umat beragama. Nah, untuk itu pemirsa, pada pagi hari ini kami menghadirkan narasumber yang akan berbincang-bincang dengan kita pemirsa seputar tema perbincangan, yaitu menjaga toleransi kerukunan umat beragama di bulan puasa. Nah, untuk itu pemirsa, kami telah menghadirkan narasumber dari Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Riau. Yang pertama yaitu Bapak Kiai Haji Abdurrahman Koharudin, Ketua FKUB Riau. Nah, yang memang kita selalu berjumpa dengan beliau pemirsa dalam perbincangan kita di layar kaca ini. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, Kiai. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan baik, puasa semakin sehat. Saya yakin pasti Kiai puasa. Iya. Karena laki-laki nggak ada halangan. Iya, itu masalahnya, Kiai. Saya juga puasa, Kiai. Iya. Nggak ditanya, jangan sampai ditanya nanti. Iya, nggak ada halangan kan? Kalau perempuan ada halangan, iya. Kan? Oke. Dan di tengah, ya, kita kehadiran seorang sosok yang tampan, ya, dengan bersahaja, yang sangat, saya rasa juga sangat peduli dengan umat muslim, karena beliau adalah non muslim tapi sangat peduli dengan umat muslim yang menjalankan ibadah puasa. Buktinya beliau hadir pada hari ini, yaitu Bapak Pendeta Mesiali Zendrato, Sekretaris Umum Persekutuan Gereja Indonesia Provinsi Riau. Kita sapa dulu. Selamat pagi Pak Pendeta. Selamat pagi Bang Sam. Apa kabarnya? Puji Tuhan sehat Bang. Alhamdulillah ya. Saya agak minder nih Pak. Waduh. Ya. Agak kalah ganteng saya kalau begini. Ya. Biasanya saya paling ganteng Pak. Iya Bang. Pede saya Pak. Waduh. Ini agak kalah ganteng kayak Eva gini. Tapi tetap ganteng loh Bang. Iya. Tetap ganteng. Bener nih? Benar. Itu tidak hanya lips. Bukan. Iya, saya jujur ya. Bukan fitnah ya. Bukan fitnah, bukan hoax ya, bukan hoax ya. Oh iya. Saya juga yakin Pak saya ganteng Pak. Tapi saya kurang tahu gimana menurut Pak Ketua. Alah. Gak usah ditanya lagi, bahaya deh. Iya. Dan di ujung sana, iya, yang tak kalah ganteng juga, Bapak Dr. Andus Haji Rashidi Hamzah atau Pak Rashid. Ya, beliau adalah Sekretaris FKUB Provinsi Riau. Alhamdulillah lah ada yang muji hari ini. Cuma tak ada uang kecil, uang besar. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak kasih pantun lah sedikit. Apa nih Pak? Ini dia nih. Kalau berjumpa semua orang Melayu, gila. Jadi, pantun ke pantun, di bulan puasa ini tapi perlu pantunnya pantun. Ada. itu penting. Terbang tuh. tinggi si burung balam. Suai. Hinggap turun di dahan jati. Suai. Mari sambut
bulan Ramadan Suai. sambil kita bertoleransi. Suai. Nah, Ya dah. itu dia sedap betul kita dibuka dengan Tapi Pak Sam ganteng juga lah, sampai jangan tak ada yang muji kan. aduh mak belakang itu tak ada muji. Pantun lah. Kasih pantun lah. Kasih pantun. Kasih pantun juga ya. Kasih pantun lah gitu kan. Ketika tarawih di waktu malam Iya pula. untuk mencari keberkahan. Suai. Kami tengok Pak Sam nih orangnya masih muda, tapi mungkin dah ada yang punya. Aduh mak, saya berharap tadi, saya harap ini Bang Sam orangnya memang ganteng dan gagah gitu kan. Oke, kita langsung saja nih ya. Lama-lama banyak pantun nih Bas. Nah, nanti ini malah acara pantun. bukan acara dialog lagi nih, acara Nah, Mas pantun ini perlu Pak Sam. Betul. Karena Pak Gubernur dulu kan dah dapat menerima penghargaan dari UNESCO tuh pantun ini. Iya betul. Jadi pantun juga harus digalakkan. Iya betul. Jadi kalau kami ceramah-ceramah juga kadang-kadang pantun masuk juga. Harus begitu. Dari Riau ini harus begitu. Kalau begitu besok acara-acara radio televisi pembukaan pakai pantun Pakai semua. pantun. Harus diajar Mesti pantun itu, semua. mesti. Iya. Itu usulan bagus tuh. Budaya. Iya. Pak Rashid. Ya. Nah, saya langsung nih ke pasti ketua dulu lah ya. Ini biasanya di ketua terus yang di apa? Yang dijejal dulu pertanyaan. Ini tema kita pada hari ini memang bersempena dengan Ramadan, puasa, menjaga toleransi antar umat beragama di bulan puasa. Nah, sebenarnya toleransi yang seperti apa yang diinginkan selama bulan puasa ini, Pak Kiai? Ya, baik. Toleransi itu kan menghargai, Ya. menghormati, memberi ruang perbedaan yang ada, sehingga kaitannya dengan puasa di bulan Ramadan ini tentu yang menjalankan hanya umat Islam. Betul. Secara prinsip kan itu memang menjadi bagian daripada rukun dalam Islam itu kan. Cuman kita kan yang menjadi penduduk negeri ini kan Indonesia dianugerahi suatu anugerah keberagaman, bahwa tidak hanya yang beragama Islam, ada agama-agama yang lain yang kalau setakat ini kan ada 6 agama. Di Riau ini juga termasuk 6 agama ini ada komunitasnya, ada pemeluknya, dan tentu mereka berdampingan juga diantaranya dengan Muslim yang menjalankan ibadah puasa. Maka kita berharap mereka-mereka yang tidak beragama Islam tentu berkomunikasi, berinteraksi dengan Muslim yang ada di sekelilingnya, itu memberikan menghormati dengan cara ya tidak membuat sesuatu yang barangkali mengganggu kenyamanan mereka di dalam melaksanakan ibadah puasa. Mungkin mencegah, menahan diri untuk menampilkan kegiatan makan minum umpamanya di depan saudara-saudaranya Muslim di umum. Itu adalah suatu bentuk toleransi, dan juga mungkin di dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini kan ada kegiatan yang banyak gitu ya, termasuk di dalamnya juga ada pada malam hari ada kegiatan yang ramai di masjid-masjid. Juga mungkin dari Muslim ini juga kita harapkan menghargai juga, bertoleransi juga dengan mereka-mereka yang non-Muslim, supaya kenyamanan mereka hidup di sekeliling masjid atau mushola juga tidak terganggu. Jadi walaupun ada kegiatan mungkin tarawih, tadarus dan sebagainya, mereka juga memberikan ada tenggang rasa kepada mereka yang ada di sekelilingnya. Di samping mereka juga yang non Muslim yang ada di sekeliling di mana masjid mushola itu ada juga menghargailah, artinya memberi, memang ini adalah kegiatan menjadi tak terpisahkan dari umat Islam itu sendiri. Jadi dan selama ini kita lihat di Riau cukup kondusif, ya, toleransi itu berjalan dengan baik, khususnya event-event keagamaan seperti di bulan Ramadan ini. Kawan-kawan atau saudara-saudara kita yang berbeda agama memberikan penghormatan yang cukup baik
Sehingga kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh komunitas umat beragama yang ada di Riau ini. Mungkin ada Kristen, ada Katolik, ada Buddha, ada Hindu, bahkan ada Konghucu. Mereka juga cukup memberikan penghargaan, penghormatan terhadap aktivitas-aktivitas yang berlangsung selama Ramadan ini, yang dilaksanakan oleh umat Islam dimanapun mereka berada itu. Itu mungkin harapan kita tentang toleransi kaitannya dengan Ramadan ini. Gitu. Baik. Ya. Saya mau ke Pak Pendeta dulu. Sebagai apa namanya ya, sebuah organisasi Persekutuan Gereja Indonesia Provinsi Riau gitu ya khususnya, bagaimana dari gereja sendiri mewakili gereja berarti kan, ataupun mewakili non muslim secara umum gitu ya, Pak Pendeta, toleransi seperti apa yang ingin diberikan kepada umat muslim dan yang ingin didapatkan oleh juga non muslim selama bulan puasa ini? Oke, baik, terima kasih Bang Sam. Saya panggil Bangnya bila lebih. Iya memang Bang Sam saya. Nanti kalau saya panggil Bapak kan itu agak terlalu tua loh. Ada nih balik lagi nih kayak ini. Jadi saya ucapkan dulu lah selamat menunaikan ibadah puasa bagi. Ya terima kasih Pak Pendeta. Kita juga menyadari seperti tadi yang disampaikan Pak Ketua, bahwa kita hidup di bumi lancang kuning, kita hidup di Indonesia, dan agama yang ada di Indonesia saat ini itu adalah anugerah yang maha kuasa. Dan tentunya setiap agama menghendaki kedamaian, dan betul. Apapun kita cinta damai. Tak ada satu agama pun yang memang tidak cinta damai. Nah, tentu dalam hal ini bagaimana agar tercipta kedamaian, terutama kita di Riau ini, maka hal-hal yang dirasa yang mesti kita lakukan, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kiai, kita harus ada toleransi. Untuk mencapai itu kita harus punya pemahaman yang moderat. Ya, makanya kita selalu menggaungkan baik di internal gereja juga moderasi beragama. Artinya kita memang secara internal kita, di kalangan kita memahami kebenaran agama kita itu bahwa berlaku di kita. Iya, benar. Tapi kita harus pandang ketika kita secara eksternal, kita harus mendasari diri pada Pancasila. Bahwa kita ada di bumi ini bukan hanya kita sendiri. Itu dia. Nah, terkait dalam bulan puasa, maka hal-hal yang kita lakukan secara praktis adalah menghindari acara-acara kita laksanakan di siang hari. Iya. Dan kalaupun bisa dielakkan, ya jangan dulu di bulan puasa. Andaikan pun ada pertemuan-pertemuan yang melibatkan banyak orang, maka selalu kita upayakan kita alihkan di malam hari, sehingga itu kan tidak mengganggu kenyamanan. Ya, itu sudah berlangsung di beberapa tempat. Dan terus kita gaungkan secara internal kita. Artinya itu adalah bagian perwujudan bahwa kita adalah cinta damai dan kita saling menghargai. Hal-hal kedua adalah kita memang tidak melarang orang untuk makan yang non muslim tapi paling tidak kita mengharapkan silakan laksanakan hal itu tidak di hadapan orang yang sedang berpuasa. Anda tidak dilarang untuk makan karena memang Anda pada saat ini adalah Anda tidak berpuasa karena bukan orang muslim. Tapi bagaimana keberadaan kita itu biarlah menjadi berkat di mana kita ada. Itulah pemahaman internal kita. Jadi di mana kita ada itu biarlah menjadi berkat. Berkat menjadi berkat artinya damai orang lain. Kalau orang lain terganggu, ya otomatis tidak tercapai juga apa yang kita inginkan dalam agama kita. Orang lain terganggu, tentu juga orang yang terganggu tadi akan mengganggu. Mengganggu kita, itu dia. Mengganggu, balas-membalas. Balas-membalas. Jadi artinya tujuan kita tadi, apa yang diamanatkan juga dalam agama kita, bahwa kita menjadi berkat. Ternyata kita tidak menjadi berkat, kan itu tidak tercapai jadinya. Nah, artinya ada kerugian secara internal juga. Kemudian berikut bagaimana kita mengupayakan kerukunan umat beragama, toleransi di bulan puasa ini adalah tadi yang saya sampaikan, menghindari acara-acara momen-momen yang melibatkan lebih banyak orang. Tapi kalau pertemuan keluarga sekali lagi itu kita alihkan di siang hari. Nah, terkait dengan hal demikian, ini kita sampaikan sesungguhnya setelah berlangsung, bukan harus kami suratin dari PGI yang anggota, tidak. Tapi sesungguhnya juga sudah berjalan dengan baik.
Jadi itulah langkah-langkah kita mewujudkan kerukunan umat beragama secara khusus kita di Riau ini dengan mengedepankan pemahaman moderasi beragama. Jadi pada intinya memang toleransi yang diinginkan itu bahwa tidak adanya hal-hal yang mengganggu kenyamanan dari kedua belah pihak. Gitu. Berarti maksudnya dari pihak non-Muslim sendiri, apalagi ini pihak gereja atau umat Kristen ataupun umat lainnya, tetap bisa melaksanakan kegiatan keagamaannya, tapi juga tidak mengganggu kepada umat Muslim yang sedang berpuasa. Nah, begitu. Dan apa yang juga diinginkan oleh umat non-Muslim sendiri terhadap umat Muslim yang sedang berpuasa bagi umat non-Muslim? Ini tadi kenyamanan juga. Kenyamanan juga, ya. Juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Kiai, Pak Ketua kita di BFKUB, bahwa bagaimana juga ketika acara-acara kita juga itu tidak menciptakan atau memicu misalkan hal-hal yang kurang nyaman, terutama di malam hari itu. Dan ya artinya ketika saling menghargai saja sesungguhnya, bisa kita saling. Kadang juga persoalan ini sesungguhnya bukan karena ada sesuatu, tapi karena kadang diada-adakan. Itu dia. Benar. Tapi kalau kita saling menerima saja, nggak ada persoalan kok. Baik. Tapi kalau tanda kutip diada-adakan, misalkan hanya sedikit, ini orang apalagi kan lebih contoh, saya ambil contoh malam hari kan, kalau kita sekarang ini kan ramenya misalnya, terus ada memang kan tadarus, ada sahur ya, ajakan sahur. Nah, kalau kita menerima itu biasa-biasa saja kan tidak ada persoalan. Tapi karena saya terganggu dengan ini, padahal sesungguhnya tidak terganggu, tapi kadang diada-ada. Jadi artinya saling menerima saja, saling menghargai saja, maka itu hal yang dikehendaki di bulan puasa ini. Dan itu juga yang dikehendaki kita dari secara khusus lah. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Saya mau ke Pak Rashid yang juga tak kalah gagahnya tadi. Apa namanya, tukang pantun. Saya juga tukang pantun, Pak. Pantun, pantunnya untuk ngantar orang nikah ya, Pak. Antar belanja ya. Antar belanja. Sama lah. Nanti sesama. Profesi sampingan saya itu tuh. Sama saja. Sama. Dia selalu. Lain kali kita berkolaborasi bisa Berhadapan. Berkolaborasi. Kalau saya termasuk pakai ini, kami simatupang, Pak. Coba itu, Pak. Siang malam tunggu panggilan. Berarti sama kita, Pak. Udah, Pak, nanti apa deal kita nanti aja setelah ini, Pak. Bicarain. Biasa, Pak. Kadang-kadang masalah-masalah ini. Ini masnya agak ini masalahnya bukan beda pendapat, beda pendapatan. Iya. Jadi mau disamakan, Pak. Iya. Ya, Pak Rashid. Ya. Nah, ini sebagai sekretaris umum FKUB gitu ya. Nah, dalam menyongsong Ramadan ini tentu FKUB sendiri sebagai sebuah organisasi ormas lah berarti ya, Pak ya. Organisasi yang forum Ya berarti ya, forum. Yang tentu saja ujung tombak dari kerukunan umat beragama yang ada di Provinsi Riau ini. Tentu ada hal-hal yang menjadi program atau rencana-rencana atau program lah, kegiatan yang bisa menghimbau masyarakat atau mengajak masyarakat untuk tetap menjaga toleransi antar umat beragama selama puasa. Silakan. Ya, terima kasih Pak Sam. Ya. Kalau kita berbicara tentang kerukunan memang luas sebenarnya. Iya. Dalam dialog ini kami juga sebenarnya nak membawa juga dari Walubi ya Pak ya, dari Katolik. Tapi karena keterbatasan ruang dan waktu, ya kita mengambil dari PGI lah. Iya, betul. Untuk perwakilan. Nah, berbicara tentang masalah toleransi ini, kerukunan umat beragama memang berbicara tentang regulasi. Iya. FKUB ini kan dibentuk berdasarkan PPM nama, Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama. Menteri Agama. Nah, kami sebagai mitra pemerintah yang sudah di SK-kan oleh gubernur sebagai termasuk ujung tombak lah untuk hal-hal bagaimana memelihara kerukunan umat beragama ini. Karena sesuai dengan visi dan misi FKUB itu adalah terpeliharaan kerukunan umat beragama di Provinsi Riau. Kemudian dari visi itu
beradu kepada misi, bagaimana misi itu membangun kehidupan umat beragama itu yang baik. Iya. Nah, kami dalam hal ini bersama kawan-kawan ada 21 pengurus di FKUB ini tetap berusaha bagaimana menciptakan kerukunan umat beragama dari 6 agama yang ada di Provinsi Riau ini. Alhamdulillah sampai hari ini kerukunan luar biasa kok untuk Provinsi Riau ini. Kami rasakan itu. Iya. Tidak ada hal-hal yang terlalu bermasalah tentang, kalaupun ada ya kecil-kecil yang bisa kita diskusikan, bisa kita dialogkan. Nah, kami tentu dari FKUB berterima kasih kepada kawan-kawan dari lain dari Islam ini, ada Buddha, ada Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu. Mereka tetap bersama-sama memelihara toleransi beragama di Provinsi Riau ini. Karena memang kita saling membutuhkan. Seperti contoh, di dalam bulan Ramadan ini untuk belanja itu tinggi sekali masyarakat kita. Betul. Nah, kita butuh daripada yang berjualan itu kan kebanyakan dari Walubi, ya, dari Konghucu, kemudian dari orang-orang PGI, ya. Kalau tak ada mereka nih, ya susah juga kita, Pak. Nah, oleh sebab itu saya pikir menjaga kerukunan dan toleransi itu luar biasa nih. Jadi FKUB salah satu mitra pemerintah ini tetap membantu pemerintah bagaimana menciptakan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak baik lah di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang apa yang dikatakan Pak Pendeta tadi, banyak hal-hal itu kadang yang diada-adakan. Betul. Ya, itu akan memancing suasana yang tidak kondusif gitu. Nah, kami juga di FKUB ini selalu bekerja sama dengan pihak TNI, Polri. Beberapa waktu-waktu yang lalu banyak kerjasama kita lakukan ya dalam memelihara. Apalagi sekarang ini kan tonton politik ini kan luar biasa kan. Betul. Kalau kita salah-salah kiprah, berantuk kita. Nah, padahal yang menang itu ya menang dia tak ada berkipas ya kan. Kalau kita di bawah kena kipas orang. Angin, tak panas juga. Nah, itu. Jadi itu sah. Alhamdulillah sekarang ini kalau untuk kerukunan umat beragama di Provinsi Riau boleh kita katakan kondusif. Semua merasakan kebersamaan tadi, apa kata Pak Kiai, apa kata Pak Pendeta tadi, semua ingin kedamaian. Hidup damai itu kan memang enak gitu kan. Betul. Nah, mereka juga menjaga umat Islam berpuasa, tidak seperti yang dikatakan tadi, tidak makan sembarangan ya. Pemerintah sekarang cukup bagus lah memberikan aturan, mau makan silakan buka. Nah, tapi ada aturan-aturan yang harus kita jalankan bersama. Ada kalau beli makanan sistem take away gitu kan, tidak sembarangan makan itu. Kalau dulu kan banyak orang nampak kaki aja kalau kita tengok di pasar kan. Kalau sekarang alhamdulillah buka rumah makan ya biasalah. Silakan beli gitu ya. Apalagi sore-sore hari luar biasa itu, Pak. Saya rasa cukup umat Islam di Riau luar biasa ada dalam menjalankan ibadah. Dan mudah-mudahan ini tetap berlanjut lah untuk ke depannya. Ada fenomena yang menarik sekarang nih Pak. Ya tahun inilah mungkin ya, karena kita lihat juga di medsos banyak sekali begitu. Hal yang menarik yang mencerminkan kerukunan umat beragama. Kita tahu kan ini setiap sore ada takjil orang takjil itu masyarakat banyak yang belanja gitu. Dan yang jualan ini rata-rata memang umat Islam, ya kan? Yang di pasar-pasar Ramadan ini kan. Cuman sekarang ada sebuah fenomena baru, sebuah antusiasme umat non-muslim pun ikut membeli takjil gitu. Berbondong-bondong, malah ada perang takjil katanya. Bukan maksudnya perang, tidak, tapi perang takjil itu memberikan semangat bagi seluruh masyarakat, tidak hanya muslim saja yang beli takjil, tapi juga umat non-muslim. Ini yang menarik sekali. Karena apa? Yang berjualan ini kebanyakan nih masyarakat yang mungkin saja menengah ke bawah, muslim. Dengan banyaknya yang belanja, mereka makin banyak jualan. Itu yang semangat yang ingin diciptakan. Ini seperti yang dikatakan Pak Rasyid tadi lah, Pak Sugeng tadi kan, berjualan tidak hanya umat muslim tapi juga umat non-muslim. Tapi yang belanja juga bukan hanya umat muslim tapi juga umat non-muslim. Ini kita senang mendengarnya, salah satu bentuk toleransinya, bukan begitu Pak ya. Tapi kita akan lanjutkan nanti Pak perbincangan kita, karena
kita mau rehat sejenak. Tapi tidak ada minum, Pak. Gitu ya. Kita tahan. Kita tahan aja gitu ya. Pak pendeta pun tak mau dia minum. Betul. Begitu toleransi tinggi. Betul. Padahal dia boleh minum itu kan? Boleh ya. Tapi inilah Itu bentuk toleransi. Bentuk toleransi. Ini bentuk toleransi yang real nih kan. Iya. Kita lihat sejenak, Pak ya. Nah, pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kita nanti setelah break berikut ini. Iya, pemirsa, masih bersama kami dialog khusus dengan Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Riau dengan tema menjaga toleransi antar umat beragama selama bulan puasa. Nah, pemirsa, kita akan lanjut perbincangan kita. Saat ini saya langsung ke ketua lagi lah, gitu ya, dengan Pak Kiai lagi. Nah, Pak Kiai, apa namanya ya? Kalau bulan puasa ini kan memang, apalagi tadi seperti kata Pak Sukum tadi, Pak Rashid, bahwa kita masih di tahun pemilu, tahun politik. Setelah pemilu, caleg presiden dan calon legislatif, kita akan masuk lagi nanti pilkada. Nah, tentu saja gesekan ini sangat rentan untuk terjadi. Apalagi yang namanya isu antar umat beragama ini isu yang paling seksi untuk bisa dikobar-kobarkan, dipanas-panasi. Nah, untuk mengantisipasi hal ini, apa yang dilakukan nih, Pak Ketua Tumas dari FKUB sendiri? Ya, ada satu kata-kata bijak lah bahwa manusia itu akan cenderung memusuhi akan hal yang tidak dia tahu, atau ketidaktahuannya dia. Ini sebenarnya dari kata-kata dalam bahasa Arab ya, an-nasu a'da'u ma jahilu ya. Manusia cenderung memusuhi apa yang dia tidak tahu. Nah, karena ini kita perlu memberikan pencerahan, pemberitaan yang baik dan benar, supaya ketidaktahuan terhadap suatu masalah tidak menjadi bahan untuk menjadi mereka memusuhi, mereka berkonflik dan sebagainya itu. Maka kami dari FKUB selalu melaksanakan semacam pertemuan-pertemuan tokoh lintas agama dengan latar belakang yang berbeda. Bisa jadi mungkin tokoh lintas agama tapi dari tokoh pemudanya, mungkin tokoh lintas agama tapi yang backgroundnya dari mungkin praktisi dakwahnya, atau mungkin pemimpin-pemimpin rumah ibadah. Begitu juga tokoh adat dengan lintas agama juga, tokoh wanita. Sehingga dengan seringnya bertemu, simpul-simpul tokoh ini akan menghilangkan kesalahpahaman, menghilangkan kecurigaan dan sebagainya. Sehingga kalau lintas tokoh ini sudah punya pemahaman yang sama, punya wawasan yang cukup luas terhadap permasalahan yang ada, maka itu bisa ditularkan kepada umat masing-masing, sehingga kesalahpahaman yang mungkin terjadi di tengah-tengah masyarakat terhadap isu-isu yang ada, termasuk juga isu-isu politik, itu dapat kita antisipasi dini supaya tidak terjadi itu. Karena terus terang saja, karena itu tadi, karena ketidakpahaman ini atau mungkin karena kepentingan-kepentingan juga, sehingga kita juga menyampaikan supaya kepentingan yang sifatnya kelompok pribadi itu kita kesampingkan, tapi ada yang lebih penting lagi adalah persatuan dan kesatuan kita. Betul. Dan kita harus jaga kerukunan ini, karena apapun program yang ditaja, yang dikehendaki, kalau suasana yang kondusif tidak ada, rukun tidak terwujud, maka nggak akan bisa terlaksana juga itu. Maka ini umumnya pilkada, politik, pesta, tapi hasilnya kisruh dan sebagainya, nggak akan bisa berjalan itu. Ya. Pemimpin yang terpilih ya susah juga untuk menjalankan visi misi dia, karena kondisinya tidak nyaman. Maka kita melakukan semacam pertemuan-pertemuan secara berkala, baik yang formal maupun yang informal. Yang informal ini seperti kita ngadakan ngopi-ngopi, tapi bukan bulan Ramadan ya.
Kalau bulan Ramadan nanti malam juga bisa ngopi-ngopi kan? Masih bisa. malam Masih bisa. Ya nanti malam kami akan ngopi dengan kawan-kawan PGI nih. Betul nih Pak. Iya. Ya, nomor telepon saya sudah disimpan tadi Pak. Ya, saya siap sedia Pak. Ya. Kalau aman ya. Ngopi-ngopi nanti malam kami dengan kawan-kawan PGI. Itu diantara untuk merukunkan ya, mengakrabkan masing-masing satu dengan yang lain. Sehingga kalau itu sudah tercipta, maka potensi-potensi konflik, potensi-potensi perselisihan yang berujung kepada yang tidak kita inginkan itu akan terdeteksi secara dini gitu. Baik. Nah, ini saya bertanya tadi preventif Pak jawabannya. Jadi sebelum terjadi pencegahan seperti apa? Saya mau ke Pak Rashid dulu nih. Andai kata jangan sampai terjadi. Andai kata terjadi kericuhan atau gesekan antar umat beragama ini tadi, kita tidak tahu juga kan kepala sama hitamnya kan begitu. Di dalam otak kan tidak sama begitu. Sudah capek, Pak Pendeta mungkin PGI juga memberikan himbauan gitu kan kepada umat Kristen untuk toleransi. Sudah capek ulama-ulama, bahkan juga mungkin Pak Kiai ya, Pak Rashid juga menghimbau umat Islam untuk bisa bertoleransi pada umat non Muslim yang di bulan Ramadan ini yang tidak berpuasa gitu ya, tidak menjalankan ibadah puasa, tapi terjadi juga gesekan. Apa yang dilakukan oleh FKUB untuk kuratif lah namanya mungkin Pak, yang pengobatannya gitu? Ya, terima kasih Pak Sam. Pak Sam ini macam gubernur juga dulu, Pak Sam juga namanya Pak ya. Gubernur Riau dulu Pak Sam. Ada satu lagi Pak Samsu Rizal ya Pak. Oh, ada juga. Ya, Bupati. Calon gubernur juga katanya. Kita satu organisasi Pak. Ikatan Keluarga Sam. Ikatan Keluarga Besar Sam. Jadi Pak Sam begini. Ya kalau persoalan itu kadang-kadang di luar juga dari kemampuan kita sebagai, pertama sebagai organisasi, kedua sebagai tokoh-tokoh. Ya. Tapi tentu kita tidak menghendaki. Biasanya yang kita lakukan tetap mengedepankan musyawarah dan mufakat. Apa persoalan yang terjadi? Seperti beberapa tempat terjadi, kita FKUB ikut berperan, turun ke lapangan, berdialog. Kalau itu memang ada ranah pemerintah atau ranah hukum, nah kita bicarakan dengan pihak ranah hukum atau pemerintah. Kalau ranahnya umat, umpama katakanlah seperti Pak Pendeta kita, umat beliau, ya kita kunjungi ketua-ketuanya, pendetanya apa kan. Kita adakan rembuk bersama, apa sebab persoalan. Saya rasa tak ada sesuatu yang tidak bisa diselesaikan selagi kita mau ya. Nah, saya sering katakan Pak di dalam pidato, apakah dalam dialog-dialog, sehebat apapun pemimpin di Provinsi Riau ini, ya termasuklah pemimpin organisasi, tapi kalau tidak terjaga kerukunan umat beragama, tak ada juga. Semuanya akan buyar nanti, timbul persoalan-persoalan. Nah itu yang kita jaga betul, sehingga forum kerukunan umat beragama ini dibentuk untuk bagaimana mengadakan perbaikan-perbaikan terhadap adanya persoalan-persoalan yang terjadi dalam umat. Nah saya termasuk praktisi ulama, ya kata orang enggak kata ulama, ustaz lah ya. Itu kan kami ngapak kiai ini setiap malam nih kalau di dalam bulan puasa. Jadi kita ceramah itu bukan hanya ceramah untuk kita saja, tetapi paling tidak kita gaungkan juga agar terjadi kerukunan. Betul. Ya. Karena di dalam konsep toleransi beragama itu kan ada toleransi dalam agama kita, intren katakanlah. Kalau Islam dia punya toleransi, ya banyak perbedaan-perbedaan itu Pak Kiai lebih tahu bagaimana perbedaan-perbedaan itu. Tapi kita harus cari satu yang baik. Kemudian mungkin di kalangan Kristen juga banyak juga perbedaan-perbedaan. Tapi ingin mencari solusi yang terbaik sehingga dalam interaksi agama tepat. Kemudian ada toleransi antar umat beragama, inilah yang kita jaga nih. Ramadan ini salah satu rahmatin alamin. Jadi rahmatin alamin ini bukan hanya untuk kalangan Islam saja. Dengan orang berpuasa banyaknya belanja, pihak-pihak lain juga dia berjualan, apalagi nak dekat Lebaran ini. Toko-toko saya tengok rumah makan penuh. Bukan saja rumah makan kalangan Islam, rumah makan orang-orang yang agama lain pun dia juga penuh. Ya.
Kenapa? Karena itulah berkahnya Ramadan ini. Jadi keberkahan Ramadan ini bukan hanya dari kalangan kita umat Islam, tapi semua umat yang ingin bagaimana hidup rukun dan damai. Betul. Nah, kemudian ada toleransi kita dengan pemerintah, perlu sekali. Kalau kita tak ada pemerintah ini kacau hidup ini kan. Iya. Apalagi di tahun-tahun politik ini, wah luar biasa. Siapa yang menegakkan aturan kayak gitu? Jangankan nak mengganti yang sudah tak ada lagi. Macam Pak Sam tadi tak menjabat lagi gubernur kan? Kayak Pak Sam ya. Ada aja yang mau mengganti kan? Saya belum pernah Pak jadi Oh, gubernur. belum ya. Oh, Pak, Amin Pak, amin Pak, amin. Amin. Iya. Jadi itu Rekan saya itu Pak. jangankan yang sudah habis jabatan mau pengganti banyak nih. Yang masih jabatan pula sibuk orang nak mengganti sekarang kan? Iya betul. Jadi itu sangat perlu sekali kita jaga. Yang penting itu tadi kata Pak Kiai, dialog itu sangat perlu sekali. Tidak boleh dihilangkan dialog itu. Kalau lah hilang dialog itu alah payah nanti. Sama lah kita suami istri, kalau sempat tak bercakap lagi dengan istri kacau. Tak masak, tak berasap dapur kita kan. Nah, itu aja menurut saya Pak. Betul. Berarti intinya adalah dialog. Dialog. Jalin komunikasi yang intens, yang baik antar umat beragama. Jangan miskomunikasi. Jangan miskomunikasi. Nah, yang paling dekat itu adalah antara ini umat ya, yaitu antara ulama dengan ulama dengan umatnya, kan begitu. Nah, tidak hanya di Muslim dan Muslim begitu juga. Kemudian rumah ibadah itu sangat dekat dengan umat. Termasuk tadi gereja sangat dekat dengan umat. Jemaah pasti akan mendengarkan pendetanya, kan begitu. Dan pendeta itu adanya di gereja, kan begitu, menyampaikan pesan-pesannya, terutama pesan-pesan toleransi umat beragama. Nah, di PGI sendiri, jika saja, bagaimanakah apa yang dilakukan oleh PGI? Kalau saya pertanyaan saya sama, tapi ini di PGI-nya, apa antisipasi yang dilakukan oleh PGI agar jangan terjadi pergesekan antara umat Muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa dengan umat non-Muslim, terutama tentu saja umat Kristen. Bagaimana di PGI mensiasatinya? Ya, membangun kesadaran moderasi beragama ini tadi yang saya sampaikan kan untuk mencapai kerukunan itu dan terciptanya kedamaian itu kita kan harus punya pemahaman yang moderat itu ya. Untuk mencapai itu bukan hanya saat ini kita lakukan kepada warga kita secara khusus ya. Tapi sifatnya itu terus menerus. Ya. Dulu memang ada hal yang kita kenal istilah kan sebelumnya adalah saling menghargai dan toleransi. Lalu istilah yang kita muncul terakhir ini secara bersama-sama kita akui bahwa kita mengakui kebenaran kita di internal dan mengakui ketika kita juga ada kebenaran di luar sana. Jadi ketika kita bersama-sama berdiri berada di tengah. Istilahnya kalau dalam Islam lakum dinukum waliyadin. Itu dia. Nah, terkait dengan hal demikian bukan hanya saat bulan puasa kita mengedukasi warga itu bukan hanya saat itu. Tapi kita secara terus-menerus melalui juga khutbah, maka kita juga menyampaikan hal-hal demikian. Sehingga kesadaran itu bukan baru muncul. Tapi itu sudah terbangun. Secara khusus ya kalau saya berbicara secara Kristen ya, itu sudah terbangun sehingga dengan sendirinya akan tercipta di mana berada. Walaupun sesungguhnya ya kita tidak pungkiri juga ada hal-hal yang mungkin tidak secara person dia tidak memahami apa yang disampaikan gembalanya. Itu di luar kewenangan kita juga lah Bang Samnya gitu. Ya, pasti ada setiap umat yang beragama apapun pasti ada yang seperti itu. Pasti ada seperti itu. Nasibnya Ustadz kayak gitu ya. Nasibnya pendeta Ustadz apa tuh. Jadi ketika kita menghadapi bulan puasa ya kita tinggal mengingatkan saja, marilah kita saling menghargai. Nah, termasuklah dalam acara-acara misalkan bolehlah contoh hari Minggu ini kan kita perayaan Paskah. Iya, benar. Dan itu adalah perayaan yang besar. Maka artinya sebisa mungkin kita upayakan acara Paskah itu tidak mengganggu saudara-saudara kita yang sedang menjalankan bulan puasa. Betul. Karena ketika kita mengganggu orang lain itu prinsip bagi kita. Ketika kita mengganggu orang lain, maka itu kita tidak menjadi berkat.
Jadi dengan sendirinya ibadah kita sudah kita ini lagi, kurang pas lah katakan. Jadi artinya dengan kita menghargai menjadi kedamaian di situ, ya dengan sendirinya kita sudah mengamalkan agama kita sendiri. Dan itu yang selalu kita kedepankan. Nah, dari PGI lah mengharapkan juga biarlah perayaan Paskah secara khusus di Riau ini dapat terlaksana dengan baik. Oleh karena itu juga atas nama Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia kami menghimbau, marilah juga kita saling menghargai, jangan justru perayaan-perayaan juga itu menjadi gangguan bagi saudara-saudara kita yang sedang menjalankan ibadah puasa. Tadi juga Pak Pebimas Kristen Bang, nitip pesan ke saya. Beliau juga menyampaikan ini. Ada pesan ya? Tapi karena memang beliau udah lama ini tinggal di Riau dari saya ya, walaupun tidak lama-lama sekali sih. Dia tadi, tolonglah disampaikan salam dari Pebimas Kristen Provinsi Riau. Ya Pak Pendeta, saya sampaikan, saya minta izin dulu nantilah sama Pak Sam. Saya izin, saya izin. Biarlah saya bacakan ini. Nah, terbang tinggi burung merpati. Waduh, tapi pantun ini bukan dari saya ya, dari Pak ini. Terbang tinggi burung merpati hinggap sebentar di pohon mahoni. Dalam toleransi kita saling menghormati. Walau berbeda, kita tetap rukun, damai dan harmoni. Satu lagi nih sama Pak Pebimas. Pergi berlibur ke Taluk Kuantan. Libur bersama hari Senin dan Selasa. Sesama anak bangsa kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mantap memang. Ini kayaknya pantun itu sudah seluruh seluruh suku bangsa di Indonesia ini. Dan agama sudah memakai pantun. Hebat memang orang Melayu nih. Percuma penghargaan itu kalau tidak kita memberikan non materi non benda ya. Tapi yang kita lihat dalam pantun ini justru ketika ada sesuatu yang mau kita sampaikan itu penyampaiannya terasa terhormat loh Pak. Itu yang saya lihat. Betul. Jadi ada yang tidak bisa disampaikan secara langsung, tapi ketika disampaikan secara pantun sangat mengena. Itu dia. Bahkan ketika marah, kalau kita berpantun, marah kita itu pun terasa enak. Gitu. Enak walaupun sesungguhnya kita lagi marah. Kayaknya nerima penghargaan tuh Pak Sam juga namanya. Menerima penghargaan itu kemarin. Iya. Pak Sam juga. Iya. Cuma Samsuar namanya. Iya, nasib saya. Saya di antara kami keluarga besar satu, saya yang paling muda Pak. Jadi memang yang muda ini agak jelas sedikit. Ya harus ada juga ngerti aja lah Pak. Tidak mungkin mendahului yang lebih tua. Yang tua itu kan sebentar juga lagi ya. Ada ikatan Agus, ada ikatan Abdul. Ada Amat juga ada. Amat. Rasid juga ada Pak. Ada. Oke. Nah, silakan. itu tadi preventif. Ya, di PGI mencegah jangan sampai terjadi gesekan. Ini lagi jangan sampai terjadi. Kalau terjadi gesekan, apa yang dilakukan oleh PGI sendiri? Nah, hal-hal yang kita lakukan adalah kita kan tadi udah membangun komunikasi seperti inilah ya dengan Pak Kiai, dan bukan hanya dengan Pak Kiai, dengan tokoh-tokoh agama lain. Kalaulah kita berdoa hal ini tidak terjadi, dan andaikan itu terjadi, maka langkah pertama yang kita laksanakan adalah komunikasi dengan pihak-pihak terkait. Misalkan dengan pemuka agama tertentu, dengan pemerintah, dan artinya kita coba cari solusi bagaimana untuk menyelesaikan andaikan terjadi gesekan. Dan sekali lagi seperti yang kita sampaikan tadi, kita tidak berharap ya terjadi gesekan. Dan ketika pun karena situasi, itulah langkah-langkah yang kita lakukan. Makanya membangun komunikasi ini tidak hanya pada saat-saat tertentu, tapi kita sudah mulai dari awal seperti ini, sehingga misalkan saya telepon Pak Ketua, Pak Kiai, ini saya lihat dengar, oh iya Pak Pendeta, coba kalau baru kenalan kan Pak Bang Sam ya, Pak Pendeta yang mana ya? Itu karena itu. Jadi gampang sesungguhnya. Iya. Kita udah sehati, tinggal nelpon, Pak izin Pak Ketua. Oh, ada apa Pak Pendeta? Itu kan langsung dia tahu bahwa yang nelpon itu pendeta, berarti pasti ada yang disampaikan. Nah, intinya kita langsung komunikasi kepada pemangku kepentingan. Nah, dengan kita komunikasi langsung diskusi dengan pemangku kepentingan, saya yakin persoalan itu
bisa kita selesaikan. Itu. Betul. Itu memang juga tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Jadi harus kenal pendeta yang mana gitu. Seperti juga Sam yang mana kan? Sam yang mana ya, itu juga. Itu Pak. Ya, ini saya juga mungkin tergelitik juga tadi. Bukan tergelitik, apa namanya? Saya mendengar tadi bahwa memang dalam bulan puasa itu juga mungkin saja umat lain juga punya acara. Nah, seperti tadi ini Paskah nih, ya, tentu itu acara besar karena yang jelas pasti mungkin pengusaha telur nih sangat beruntung nih karena apa telur pada laku nih. Telur Paskah, telur Paskah gitu ya. Nah, betul Pak. Cuma saya bukan membahas masalah telurnya Pak gitu ya. Nah, bagaimana sendiri FKUB menghimbau atau menghimbau lah masyarakat bagi untuk bisa bertoleransi terhadap acara-acara yang terbilang besar. Kalau kecil, kalau sekedar menahan makan di depan umum itu bisa mudah. Tapi ini acara yang memang harus ini adalah melibatkan orang banyak dan ini memang ritual agama yang memang harus dilaksanakan. Apa yang menurut Pak Kiai yang harus dilakukan oleh umat muslim? Kita ini memang kultur kita dengan keberagaman yang ada itu sudah terbangun dari dulu ya. Kita sudah memang dari dahulu kita sudah hidup dengan keberagaman suku, keberagaman bahasa, keberagaman agama. Dan itu karena keterbiasaan ini sehingga budaya toleransi, budaya saling menghargai, menghormati sudah ada sesungguhnya di tengah-tengah masyarakat kita itu. Sehingga sebenarnya kita tidak perlu terlalu berat untuk menyampaikan pesan-pesan toleransi ini kepada seluruh umat ini karena memang sudah menjadi kultur itu. Karena kita sudah bahkan mungkin di beberapa wilayah perbedaan tidak hanya berbeda suku tapi berbeda agama itu bisa jadi dalam satu keluarga gitu ya, ada beragam agama. Mungkin di dalam Batak umpamanya satu marga itu kan beda-beda agama biasa gitu ya, dan saling menghargai, dan itu perekat-perekat ini yang menjadi perekatnya adalah budaya-budaya kita yang dari dulu sudah menjadi warisan leluhur kita, Bhinneka Tunggal Ika, ya, kita berbeda tapi tetap satu. Ini yang harus selalu kita tularkan terus kepada bangsa kita, kepada masyarakat kita. Meskipun belakangan ini memang beberapa nilai-nilai budaya kultur kita itu mungkin bisa tergerus dengan budaya-budaya luar yang sekarang begitu mudah masuk. Tapi kita perlu terus menguatkan kultur saling menghargai, kultur bekerja sama, kultur gotong royong ya antar kita ini supaya tercipta suasana kerukunan yang sudah terbangun dari dulu, sehingga apapun kondisi sekarang ini kita terus jaga dan kita rawat itu. Apapun mungkin ada suatu iklan tertentu, apapun makanannya, minum ini gitu ya. Ya kita juga kita meminjam istilah itu, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun bangsanya, kita Indonesia. Betul. Nah, kita Indonesia ini yang terus kita kembangkan, dan persatuan dan kesatuan itu jauh lebih penting daripada yang lain-lain itu. Maka selalu kita cari itu adalah persamaan-persamaan. Jangan kita peruncing perbedaan. Perbedaan pasti ada. Tapi kita bagaimana dengan perbedaan itu menjadi suatu keindahan. Seperti tubuh kita ini kan dari atas ke bawah ini beda-beda gitu. Betul. Apalagi kita ini berempat ini kan beda-beda nih. Betul. Tapi indah jadi kan. Ada Pak Bang Syam yang ganteng, mungkin ada ya. Alhamdulillah. Tapi di manage perbedaan itu menjadi indah, sehingga kuncinya bagaimana kita berkomunikasi yang baik, silaturahim lah. Silaturahmi secara meluas itu harus terus kita galakkan supaya suasana yang kondusif, suasana yang aman, nyaman itu tercipta di mana saja, tidak hanya di bulan Ramadan ini. Baik. Nah, Pak Kiai, Pak Pendeta, Pak Ustadz, Pak Rashid, bincang-bincang seperti ini memang
sangat asik dan juga bermanfaat. Ya. Dan itu membuat kita tidak merasa bahwa waktu itu sudah terlewatkan. Ya. Kita tidak merasa waktu sudah kita habiskan. Ya. Maksud saya begini Pak, kita sampai pada penghujung acara nih Pak. Udah mau habis ya itu. Sedikit lagi ya. Sedikit lagi ya. Bukan membatasi kita. Bukan membatasi Pak, ya bukan membatasi ya. Terlebih lagi memang hari ini kita tidak bisa minum Pak, ya kan. Jadi kita memang sampai pada penghujung acara. Namun sebelum ditutup, saya minta dulu mungkin closing statement lah untuk masing-masing bapak-bapak ini. Yang pertama dari Pak Ustadz dulu lah, Pak Rasyid dulu. Apa yang disampaikan Terima sebelum kasih. kita tutup? Ya. Saya nak membalas pantun apa tadi? Dari pembimas. Memang tadi. Ya dah. Ya jalan-jalan ke kota Tembilahan. Ya dah. Sambil membeli buah rambutan. Iya. Mari kita jaga kerukunan agar hidup Sesuai. beragama lebih aman. Nah itu aja. Sesuai. Kalau itu terjaga dengan baik, insya Allah. Ya harapan kami FKUB kepada seluruh umat lah, ya, bukan saja Islam, semua agama yang ada 6 yang di Provinsi Riau ini. Mari jaga persatuan dan kesatuan kita, saling bertoleransi, kemudian kedamaian dan kerukunan itu indah dalam hidup ini. Betul. Itu yang kita cari. Terima kasih. Segitu aja Pak. Ya itu aja jadi. Saya berharap ada pantun lagi Pak. Pantun penutup ya. Iya. Ya. Pak Pendeta ya sebelum ditutup ada yang disampaikan. Ya. Ya, ini mungkin kalau soal pantun lah, saya sedang belajar Bang Sam. Itu, ya. Pantun Pak. Saya sedang belajar Sedang soal belajar. saya sedang belajar. Jadi maksudnya nggak pantun. Ya, nggak berpantun. Saya sedang belajar. Sedang belajar. Nanti kalau udah bisa mungkin ke depannya bisa berpantun ini. Ya, tidak ya. Karena di mana bumi dipijak, Di situ langit. langit dijunjung. Di situ langitnya hujan Pak. Jadi ini sepertinya masih kemarau saya lihat ini. Kemarin hujan Pak. Kemarin ya. Jadi artinya lah bagi kita seluruh masyarakat Riau, ini adalah rumah bersama lah, rumah kita bersama lah ya, katakan. Tentunya yang sangat dikehendaki di situ adalah ketika kita saling menjaga rumah, tidaklah mungkin seseorang merusak rumahnya. Betul. Maka ketika kita mendepankan hal demikian, saya yakin dan percaya kerukunan umat beragama di Riau ini tetap terbangun dengan baik. Ya, rasa toleransi tetap terbangun di kalangan warga. Jadi pendekatannya marilah memahami Riau ini adalah tempat kita tinggal bersama, tempat kita juga hidup. Andaikan kita merusaknya tentu ya kita juga yang rugi. Itu saja yang bisa untuk statement close lah untuk diskusi kali ini. Terima kasih Pak Pendeta. Sama-sama pantun ya. ya. Kedepannya saya pastikan ini Siapkan bawa. Pak. Ya besok Soalnya semuanya. juga kalau saya klaim ini pantunnya Pak Pebimas yang dia kirim ke saya ini. Pula Pak ya. Marah dia. Betul. Marah dia. Ya, Pak Kiai Ini terakhir, pasti ya. pantun ini, Pantun Pak nih pasti Kiai. nih. Pasti pantun nih. Pakai Saya ayat kalau- biasa tuh. Iya. Ayat biasa tuh. Iya. Saya ini kebetulan pantunnya agak gagap juga misalnya. Walaupun memang lahir dan besar di Riau, tapi ada pantun yang biasa saya sampaikan itu di Irian Durung Cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Gitu. Gitu ya Pak. Oh, itu. Jadi Jangan Pak. untuk dalam kesempatan ini kami tentu atas nama FKUB menghimbau kepada kita semua bahwa kerukunan itu adalah segalanya. Kalau ada istilah NKRI harga mati, kerukunan juga harga mati. Betul. Karena tidak mungkin terwujud apapun yang kita harapkan kalau situasi damai rukun tidak tercipta. Maka apapun perbedaan yang ada, apapun kondisi yang ada, mari kita kedepankan persamaan. Mari kita cari persamaan antar kita supaya tercipta situasi yang rukun dan damai, penuh dengan toleransi, penuh dengan kesejukan. Dan puasa ini juga sesungguhnya mengajarkan kita bertoleransi. Iya. Dengan dilatih kita mempunyai rasa yang sama. Maksud saya sahurnya apapun kita tadi subuh, sahur itu, kita pasti beda sahur-sahurnya. Betul. Tapi rasa lapar kita sama. Rin. Sama, Ya, rasa lapar. rasa lapar kita sama. Tetap di perut Ada, ya. Nah itu maksudnya melatih punya rasa yang sama untuk hal-hal yang mungkin memang harus kita bersama. Ada suatu istilah, kalau ada perbedaan dan itu memang ranahnya boleh berbeda,
mari kita bertoleransi. Tapi kalau hal-hal yang bersifat prinsip, tentu masing-masing kita mempunyai keyakinan dan kepercayaan itu internal kita, tapi kita juga menghargai kebenaran-kebenaran yang ada di eksternal kita, tanpa harus kita korbankan keyakinan kita sendiri sebagai yang sudah menyatu dan menghujam dalam diri kita masing-masing itu. Barangkali itu. Iya, itu aja Pak ya. Ya. Pantun tak jadi ya. Pantun sudah tadi. Udah tadi ya. Ya. Ya, pendek tadi. Pendek tadi. Ya. Iya, terima kasih Pak Kiai, Pak Pendeta, juga Ustadz, Pak Rashid, atas bincang-bincang yang nyaman, tenang gitu ya, dan mengasihkan pada pagi hari ini dengan tema kita tadi menjaga toleransi antar umat beragama selama bulan puasa. Dan pemirsa, selamat menyambut puasa apa Idul Fitri mungkin. Termasuk juga Idul Fitri. Menyambut Idul Fitri. Paskah juga tuh. Betul. Iya. Paskah, Baik. kita Paskah. Nah, pemirsa, bangsa ini akan bisa membangun, bangsa ini akan bisa maju jika memang bangsa ini, negara ini dalam keadaan tenang dan tentram. Ketenangan, keteraman itu akan terwujud jika seluruh bangsa ini saling rukun, suku bangsa, terutama juga umat beragama. Nah, kerukunan ini akan terjadi jika kita saling bertoleransi. Nah, pemirsa, di momen Ramadan ini, mari kita kembali memupuk rasa toleransi kita sesuai dengan nilai-nilai yang ditanamkan di Ramadan, yang ingin kita petik dan kita jadikan sebagai karakter hidup kita nanti di luar Ramadan. Nah, pemirsa, semoga perbincangan kita pada hari ini bisa memberikan edukasi bagi kita, juga pandangan bahwa toleransi antar umat beragama itu penting agar negara ini tetap rukun dan bisa tetap membangun serta maju ke depannya. Saya akan tutup dengan pantun, Pak. Nah, saya nggak mau kalah pantun dengan Pak Ustadz nih. Si Ujang naik kuda poni. Suai. Kuda poninya ada 5. Suai. Mari kita jaga kerukunan, toleransi di bulan puasa ini. Kerukunan antar umat beragama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.